Polda Metro Jaya kini sudah memeriksa 50 orang sebagai saksi atas 2 perkara yang kini berproses. KRMT Roy Suryo Noto di Projo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dinyatakan bersalah, Roy Panci benar-benar sudah tidak bisa mengelak lagi. Apalagi jeratan tuntutan balik dari Pak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, benar-benar menghantam mereka. Benar-benar menghantam fitnah dan narasi keji soal skandal tudingan ijazah palsu ini. Ini adalah memang hal yang digaungkan kembali oleh Roy CS setelah sebelumnya Bambang Tri mengungkapkan hal yang sama soal skandal tudingan ijazah palsu dan sudah jadi tersangka serta sudah dipenjara pula. Kemudian isu ini ternyata tidak berhenti dan pada saat ini malah digaungkan kembali oleh salah satu pihak, yakni pihak Roy CS. Kemudian rekan-rekan, Pak Jokowi dalam hal ini tidak tinggal diam dengan menuntut balik mereka dengan meminta pertanggungjawaban atas fitnah yang dilakukan. Kali ini pihak-pihak yang memang berwenang untuk mengkonfirmasi keabsahan ijazah sudah angkat bicara dan mengeluarkan keterangan pers yang resmi termasuk dari UGM yang sudah mengkonfirmasi asli. Kemudian ada uji lab forensik Polri yang juga menyatakan asli. Artinya memang ketika mereka terus bersuara soal kepalsuan, maka dari itu ini akan menjadi santapan empuk bagi tuntutan balik Pak Jokowi. Dan tentu saja jangan menyalahkan siapapun ketika mereka-mereka ini masuk ke dalam, mohon maaf, jeruji besi dalam tanda kutip. Ayo deh kita kaji bersama-sama. Dulu sana aja dulu. Gua tadi gua enggak kasih duduk. Duduk. Pak Roy, duduk dulu Pak Roy. Oke, kasih kesempatan. Gua kasih berdiri dah bisa duduk. Palsu. Yang tanda tangan palsu. Pak Roy kan tadi kita kasih berdiri. Gua kasih duduk, gua enggak duduk. Kasih kesempatan, kasih. Ya, banyak kesempatan dong kita. Saya temanin duduk. Palsu ngapain? Bisa di zoom ya. Jadi ini dari MDS yang dikatakan tadi. MDS yang ranking MDS ini adalah 45. sudah berdiri MDS 1957. sudah diputus dari dan Bradford. dia mengatakan bahwasanya Mas Gibran itu ya belajar MDS belajar di MDS sudah diputus dengan afiliasi dengan namanya Bradford. Memang kalau orang gila seperti ini. Ada orang gila seperti ini. Oke. MBS kampus yang sudah dipecat dari Bradford. Di sini yang ditulis orang adalah kok dipecat. MBS. Itu apa itu universitasnya? Mana buktinya dia kerjasama? Itu bukan bawahan dan atasan, kerjasama. Nggak ada. Buktinya mana? Memecat. Buktinya mana? Iya. Udah nggak ada. Udah diputus. Tidak kerjasama, tidak lanjut lagi. Tidak lanjut. Iya kan ada tidak kontrak. Lanjut. Masa kontrak selesai. Lah ya berarti tidak bonafit. Kata nggak bonafit. Gagal kalau. Waduh, parah bener parah. Sekarang, makanya kalau main ya, kalau main jangan di Jogja, lo main ke Singapura, lo liatin. Kalau mainnya di Jogja doang lo. Jadi dengan WUS ini karena statement awalnya kan dari Menteri Keuangan Purbaya bahwa beliau tidak mau membayar utang itu, ya kan gitu loh. Itu kan urusan dan antara. Silakan Mas Yudi. Ya jadi memang harus dipisahkan ya antara proses hukum di KPK dan itu kewenangan saya, ya kan. Kalau ngomong itu Mas Yudi lah ya kan. Ya kan, tapi kalau masalah yang orang-orang nyeret-nyeret Pak Jokowi ya terserah saja mereka. Iya benar. Gitu kan, saya harus mendidikan pada konteks hukum, betul, bukan politik, betul. Ya, kalau dari sisi bahwa kemudian ada Pak Prof Mahfud, istilahnya, padahal Prof Mahfud kan orang hukum ya. Artinya kan kalau itu kan dia diauditu, ya kan, saksi katanya, ya kan. Nanti dia mengatakan si Antoni Budiawan sama Agus Pambagio gitu kan. Nah, tapi kan kalau saya melihatnya sebenarnya bukan di mereka. Ini kan KPK sudah melakukan penyelidikan dari Oktober, dari awal tahun gitu kan. Jadi kalau ini kan kalau yang ini kan ramenya karena Pak Purbaya tiba-tiba menyampaikan bahwa dia tidak mau pakai APBN. Ya memang menarik. Ya kan, kenapa B2B tiba-tiba jadi APBN gitu kan, sehingga banyak persepsi dan sebagainya. Tapi lagi saya nggak mau masuk ke situ gitu ya. Saya ingin masuk ke bagaimana KPK melakukan penyelidikan ya kan terkait dengan kasus ini ya. Ketika artinya kemarin kan istilahnya KPK benar-benar nyimpen ya bahwa ternyata mereka udah melakukan penyelidikan dari jadi seolah KPK itu belum ngapa-ngapain. Jadi ngomong kalau ada data laporin ke kita, gitu kan. Prof Mahfud kan, nggak mau dong, gitu kan. Nah, tapi kalau saya dipanggil mau. Tapi kan KPK nggak mungkin manggil Prof Mahfud karena dia bukan saksi. Malah lucu kalau KPK manggil Prof Mahfud.
Ya kan, udah dia ternyata saksinya di auditu, nggak ada dengar dari podcast yang lain ataupun berita yang lain, ya kan, tapi disampaikan di podcast dia, ya. Nah, namun kedua, ya, juga dia kan bukan orang yang melihat, mendengar dan mengalami. Jadi tidak bisa masuk kategori saksi, ya. Saksi, jadi dong benar KPK nggak manggil, walaupun dipancing ya. Tapi kalau saya dipanggil, ya kan, saya mau ya, tapi kan nggak mungkin. Kalau KPK manggil bodoh. Iya kan, dan saya pikir teman-teman saya di KPK masih berintegritas. Oke, saya skip yang itu ya. Kayak kembali kepada bahwa KPK pun akhirnya mengumumkan mereka sudah melakukan penyelidikan dari awal tahun. Nah, apa sih penyelidikan KPK? Ini kalau kita bicara tentang ini, senang saya. Penyelidikan itu kan KPK artinya ya sudah masuk fase berikutnya dari baik ketika itu menerima aduan ataupun juga proactive investigation ya. Artinya karena ada kasus yang menarik perhatian publik atau butuh segera cepat ditangani tanpa ada laporan ditangani, ya KPK kemudian melakukan verifikasi dan akhirnya masuk ke penyelidikan. Karena nggak semuanya kan laporan-laporan itu masuk ke penyelidikan. Kalau ternyata zong gitu kan laporan, seperti banyak laporan tuh, ya kan, yang apa? Kedumas itu ya. Ya Kedumas kan banyak tuh. Oh, kami mengadukan ini nih. Ya kalau misalnya ternyata nggak masuk ke penyelidikan, artinya tidak ada yang bisa dibawa KPK ke penyelidikan, baik peristiwa pidananya atau calon tersangkanya. Tapi kalau ada penyelidikan, maka tentu ada hipotesis KPK yang udah lebih serius. Ya. Nah, namun di mana? Ini pertanyaan yang menarik. Ya, karena kalau KPK ketika dia penyelidikan memang bisa jadi dua. Ini naik ke penyidikan ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup, ya kan? Atau yang kedua, ini dihentikan, ya. Atau kalaupun diteruskan penegak hukum lain karena bukan kewenangan KPK. Nah, kalau kita bicara mengenai WUSH, ya tentu KPK pasti kita nggak usah ngajarin penyelidik KPK berenang gitu kan, karena mereka sudah tahu harus kemana. Biasanya pasti kalau proyek, apalagi proyek yang seperti ini kan, KPK tentu akan masuk dari perencanaan, pekerjaan, ya dari awal sampai akhir, dan kondisi post factum saat ini. Apa tuh maksudnya? Artinya kita ngomongin dulu di perencanaan, tentu pasti penyelidik akan menelusuri ada atau tidaknya niat jahat, mens rea, ya di dalam proyek ini. Ya, misalnya apakah pembiayaan itu yang berubah, ya kan, atau sebenarnya bukan berubah, ini kan proposal. Ya kan, ada Jepang yang mengajukan proposal, Cina yang mengajukan proposal, Cina yang di ini. Nah, apakah ketika berubah dari Jepang ke Cina, ya itu kan ada sesuatu kan itu ditelusuri, dan itu kan perlu ada keterangan saksi kah, ya kan, karena kan kemudian apakah memang ada semacam landasan ilmiahnya, pasti ada dong. Ketika kenapa milih Cina, kenapa tidak milih itu pasti ada. Ya kan? Tapi kan itu kan kebijakan. Saya adalah orang yang kebijakan tidak bisa dipidana. Misalnya, ya presiden kan ketika presiden menang, ya apapun dia ketika presiden mau bikin apa kek, proyek mercusuar kek, ataupun kemudian sekarang kebijakan misalnya pro kerakyatan, Koperasi Merah Putih, Mak MBG dan sebagainya, itu kan presiden. Kebijakan tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana. Ya, kecuali dibuktikan ada memang mens reanya, ada niat jahatnya di dalam pelaksanaan. Bukan kan? Kebijakan. Bukan kebijakannya. Tetapi kalau kebijakannya misalnya ternyata udah direncanakan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan suatu perusahaan, ya itu bisa. Cuma kan pembuktiannya pasti berat. Ya, nggak pernah ada kasus-kasus terkait dengan proyek-proyek mercusuar itu sampai ke tingkat presiden misalnya, ya kan? Pasti yang bermain adalah orang di bawahnya dia. Ya, entah itu kalau ini kan ada direksi BUMN lah, ya kan, dan sebagainya. Jadi itu dulu pasti akan telusuri ada atau tidaknya pemufakatan jahat. Itu yang pertama.
Kemudian karena kan saya melihat kan kritiknya terkait dengan kenapa berubah dari Jepang ke Cina, ya kan? Ya tentu kan pasti Bang ada dasarnya. Nanti telusuri KPK apakah dasar ini benar-benar ilmiah atau tidak, ya kan? Nah, setelah itu baru ke proses pekerjaannya. Di pekerjaan ini pasti telusuri nih, ya kan? Siapa yang terkait dengan lahan pengadaannya, ya? Apakah ada markup di situ? Apakah memang sesuai? Ada orang punya tanah 1000 meter dibayar 1000 meter? Ya, apakah harganya misalnya 1 juta? Memang benar pasarnya 1 juta. Bisa jadi 700, gitu kan? Kemudian yang punya siapa? Kemudian apakah ada pergantiannya sesuai dengan fakta? Misalnya itu tanah tiba-tiba digantinya dengan pabrik, nah, kan? Harga pabrik atau harga apalagi sawah kan beda-beda tuh. Nah kayak gitu-gitu telusuri, termasuk apakah harga keretanya, ya kan, kemahalan, apakah harga relnya, apakah mesin teknologinya, apakah pembangunannya, itu pasti telusuri. Dan terakhir ya tadi, nah, ketika ini kemudian operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, itu pasti telusuri. Saya pikir kita semua harusnya objektif. Ya sampai saat ini kan masih penyelidikan. Ya masalah ditarik-tarik dan sebagainya, penanggung jawab Pak Jokowi ya yes, secara ini kan presiden penanggung jawab pasti. Tapi kebijakan kan kebijakan, betul, kalau kebijakan tanggung jawab presiden. Tetapi apakah harus bertanggung jawab? Ya saya pikir masih terlalu jauh. Sekarang kan justru yang rame kan karena digoreng ke sana, Mas Yudi. Ya saya pikir biasa aja Bang ya, apalagi Pak Jokowi udah biasa gitu kan. Udah khatam ya tinggal membuktikan saja gitu kan. Nah, kalau terakhir Bang ya, saya pikir kalau penyelidik ya pasti mereka akan coba untuk ya melaksanakan investigasi makan bubur dulu, dari pinggir-pinggir dulu baru ke tengah, ya kan? Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi ya saya pikir gini, jangan mencampur adukan masalah kebijakan juga dengan masalah hukum. Jadi kebijakannya kebijakan, dan itu kan yang itulah yang saya mendukung putusan Tom Lembong. Ya ada polisi, karena Tom Lembong kan kebijakan. Maksud saya jangan sampai mendukung kebijakan Tom Lembong, tiba-tiba untuk ini paling galak. Iya benar-benar. Iya kan? Iya. Jadi ada kesan sikap itu bagus. Sebang pilih ya. Iya, kasus Tom Lembong itu bagus. Ya, dan saya setuju itu nggak boleh kebijakan. Dan akhirnya kan memang abolisinya kan bisa dicerna kan begitu. Iya. Nah, Mas Yudi, kita tahu bahwa KPK memang mengatakan lewat juru bicaranya ya kan, bahwa memang kasus ini sudah dilakukan penyelidikan dari awal tahun 2025 ini. Nah, saya sedikit ingin mengkonfirmasi sebenarnya apakah KPK sudah melakukan penyelidikan dari awal tahun atau hanya baru pemeriksaan? Itu gimana? Antara level pemeriksaan ke penyelidikan dan sampai kemudian ke penyidikan. Nah, saya mau masuk dulu antara pemeriksaan dan penyelidikan. Kalau toh benar ini sudah masuk ke penyelidikan, apakah KPK sudah membuat semacam surat rilis kepada para pihak bahwa KPK sedang menyelidiki ada dugaan penggelembungan atau pembelian tanah yang dicurigai, ada markup misalnya? Gimana? Biasanya KPK itu mereka kalau surat perintah penyelidikan itu umum. Nah, KPK menangani sedang menangani kasus dugaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek kereta api cepat. Berarti belum spesifik, tetapi di penyelidik sudah mengirim surat kemana kira-kira kalau? Ya pasti ke KAI ya. Sebelum ke situ, ya kan saya jelaskan dulu Bang, ya. Ya pasti KPK ada surat perintah penyelidikan dulu. Siapa yang jadi penyelidikan itu jelas. Dalam proses penyelidikan KPK dikenal dengan apa yang dinamakan babat alas. Babat alas. Ya karena kan masih hipotesis, masih sangat sumir. Ya, siapa yang akan jadi calon tersangka, bagaimana peristiwa. Makanya saya katakan biasanya dibagi tim tuh. Tim siapa yang menangani perencanaan, tim yang menangani pekerjaan, tim yang menangani akhirnya, hasil akhirnya. Ya kan, kondisi operasional saat ini gitu. Nah nanti di situ tentu tadi akan dilakukan pemeriksaan. Penyelidikan memang belum pro justisia, tapi dia bagian dari sistem peradilan pidana. Lead diktut. Artinya ketika sudah lead, dimulailah proses
ya investigasi sistem peradilan pidana. Nah, tentu pihak-pihak yang KPK minta dokumen udah tahu KPK lidik. Jangan-jangan sebenarnya KCIC juga udah tahu dari dulu ya mereka sedang ada penyelidikan KPK. Ya makanya ya karena kan KPK bilang dari Januari kan. Nah, kemudian untuk memanggil kan juga walaupun bukan pemanggilan saksi ya. Bahasanya adalah permintaan keterangan. Ya kan, klarifikasi. Makanya berita acaranya bukan berita acara pemilihan saksi, berita acara permintaan keterangan. Nah di sini akan dipanggil. Nah kalau nggak datang nggak jadi masalah, nggak bisa jemput paksa. Tapi ya masa dipanggil KPK tidak datang, tapi kan itu kan menunjukkan tidak kooperatif, ya kan Bang. Nah jadi kemudian ketika jadi sebenarnya itu orang-orang jangan-jangan orang dipanggil itu pada tahu, dan jangan-jangan KPK juga cukup bukti sekarang, udah banyak bukti malah ya. Tapi kalau udah cukup bukti saya pikir belum ya, karena KPK memang ketika penyelidik menemukan bukti permulaan wajib lapor pada pimpinan dalam waktu 7 hari. Ya untuk gelar perkara dan menetapkan naik ke penyidikan. Seperti itu. Nah, kembali ke tadi ya, kita biarkan penyelidik KPK bekerja. Ya, saya pikir apapun setuju. Kalau misalnya ada yang korup di lahan, ada yang vendor yang korup di pengadaan rel, ya kan? Atau kereta apinya mahal, harus dituntut. Iya. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia sangat setuju kalau apapun kebijakan, apapun program, manakala memang ditemukan atau ada indikasi memang penggelembungan atau markup atau hengki-pengki, pasti kita setuju itu harus diusut. Itu sepakat kita, Mas. Nah, pertanyaannya adalah yang katanya tahu persis itu kan Antoni Budiawan tuh, yang kemudian cerita di talkshow sebuah televisi itu. Dan juga Agus Pambagio. Persoalannya adalah kenapa KPK tidak mencoba memanggil langsung 2 orang itu untuk dimintain keterangannya misalnya. Apakah harus ada penetapan statusnya dulu naik misalnya ke penyidikan baru dipanggil, atau jangan-jangan memang KPK lebih lengkap datanya dibanding yang dimiliki oleh Antoni Budiawan atau Agus Pambagio, Mas Yudi? Saya nggak tahu apakah KPK sudah manggil mereka atau belum ya. Kalau penyelidik manggil kan tentu selektif. Penyelidik ini kan juga saya katakan bukan orang bodoh, ya. Mereka kan kalau kita manggil orang kan yang kita panggil kapasitasnya sebagai orang yang melihat, mendengar, mengalami, ya. Kalaupun tidak akan dipanggil sebagai ahli. Tapi kan sekali lagi itu tergantung KPK. Jadi itu rekan-rekan apa yang kita lihat dan apa yang terjadi pada saat ini adalah memang dinilai oleh beberapa pakar bahwa polemik ini benar-benar harus segera diakhiri. Polemik ini harus segera ada tersangkanya karena bagaimanapun juga ini adalah polemik yang berulang serta tidak mengandung relevansi yang baik bagi masyarakat. Kemudian rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa Pak Jokowi sebenarnya dalam hal ini sudah mengutarakan sikap tegas dan jelas bahwasanya kubu Pak Jokowi menolak untuk mediasi damai dan untuk memang proposal apapun itu termasuk mediasi damai sudah dikonfirmasi ditolak oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menginginkan bahwa hal tersebut harus berlanjut ke dalam tahap pengadilan dan tentu saja para tersangka harus bertanggung jawab. Adapun dalam hal ini Roy Suryo sebenarnya dirinya seolah tidak merasa kapok setelah sebelumnya menjadi tersangka dari meme stupa dan pada saat ini kembali berulah. Maka dari itu kita memang akan menyaksikan khusus untuk Roy ini sepertinya vonisnya akan jauh lebih berat dari kawan-kawan yang lainnya karena memang beliau ini sudah masuk sebelumnya dan ternyata malah berulah kembali. Ini ada indikasi bahwasanya yang bersangkutan tidak ada rasa kapok. Kemudian rekan-rekan, kalau kita berbicara Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi sudah memberikan bukti yang seterang-terangnya, tetapi dari mereka yang tidak mau dan enggan menerima bukti dan alhasil terjadilah memang tuntutan balik yang sudah tidak bisa mereka hindari dan oleh Pak Jokowi pun tidak akan dicabut rekan-rekan.